Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita anugerah berupa kesehatan, berupa musim hujan, di mana di musim ini doa-doa kita lebih mustajab daripada di musim kemarau. Karena salah satu dari waktu diterimanya doa adalah ketika turun hujan. Sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri di saat di negara-negara lain mereka penuh kesulitan dalam mendapatkan air, kita alhamdulillah melimpah. Dan nikmat berupa iman Islam, nikmat semangat thalabul ilmi, malam Selasa, meskipun di saat cuaca yang seperti ini, jenengan tetap bisa semangat untuk berangkat ke masjid. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada suri teladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, pada malam yang mulia ini saya akan sedikit menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana kita ini mantap dalam menjalankan agama kita dan tidak ada kebimbangan ketika melihat suatu masalah ataupun hukum-hukum yang begitu belum jelas bagi kita. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa kajian yang saya sampaikan dari awal sampai 16 kali pertemuan itu adalah supaya kita atau jamaah sekalian bisa memiliki cara pandang, cara berpikir, paradigma yang baru dalam memahami syariat kita. Saya sadar benar bahwa di masjid ini banyak sekali ustadz-ustadz yang memberikan materi kepada jenengan-jenengan. Jamaahnya yaitu itu aja, ustadznya ganti-ganti. Padahal ustadz satu dengan ustadz yang lain, ya kadangkala saya juga suka mencontek atau menonton secara sengaja apa yang beliau sampaikan. Kadangkala ada beberapa pendapat yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ustadz yang lain, baik dari dalil-dalil yang disampaikan atau dari ulama-ulama rujukannya, sehingga kemarin sampai ada yang nyeletuk. Ustadz Rohmanto mau ngomong masalah fikih bilang A, Ustadz Romlan kok bilang B, padahal jamaahnya sama, masjidnya sama. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, kadangkala ketika kita menghadapi fenomena seperti itu suka bingung, mana yang harus tak tiru ya, mana yang harus tak ikuti ya, sing luwih ganteng apa sing luwih pinter ya, sing luwih enom apa sing luwih tuwa, dan sebagainya ya. Gitu Bapak Ibu, khususnya masalah fikih lah, atau juga kadangkala masalah akidah. Nah, ada beberapa hal yang kadangkala mendasar, yang berbeda prinsip di antar para ustadz yang ngaji di masjid ini. Nah makanya pada malam hari ini saya mau menyampaikan
beberapa hal supaya jenengan punya cara pandang yang lebih lurus, lebih mantap dalam memahami agama kita. Bapak Ibu, ketika jenengan menghadapi satu hukum yang dimana di dalamnya itu berbeda pendapat, para ulama berbeda pendapat, itu jenengan bisa melewati dengan 5 langkah. Semisal begini ya, hukum misalnya apa ya, hukum menyentuh lawan jenis setelah wudhu itu batal apa tidak, misalnya seperti itu. Atau hukum apa yang viral ya, menaikkan celana di atas mata kaki, hukum jenggot, hukum cadar, hukum memakai pakaian gedombrohan misalnya. Ini jenengan harus mengikuti 5 tahap yang saya sampaikan supaya jenengan lebih mantap dalam beragama, supaya tidak bingung. Ini bagaimana cara memahami seperti ini? Pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita menghadapi situasi perbedaan pendapat dalam satu masalah, maka ada 5 langkah. Yang pertama, panjenengan hendaknya memilih yang paling kuat atau rojih dari 2 pendapat ini. Jadi kalau ada 2 hal, ada 2 pendapat, baik itu disampaikan oleh para ustadz atau langsung dengar dari ceramah para ulama, para habaib, para masyayikh, jenengan lihat dari 2 hal ini mana yang paling kuat dalilnya, mana yang paling rojih dalilnya. Tapi ada tapinya. Jenengan bisa memilih dari 2 pendapat yang paling kuat itu ada syarat-syaratnya. Pertama, jenengan ngerti ilmu dalam merojih, ngerti ilmu melihat dalil ini lebih kuat daripada dalil ini, ngerti ilmu usul fikih, apa yang namanya am, khos, mutlak, muqayyad, mafhum, mantuk, ilmu hadis, ada hadis hasan, ada hadis sahih, ada hadis dhaif, hasan li ghairihi, hasan li dzatihi, sahih li ghairihi, sahih li dzatihi, ya. Hadis dhaif, hadis maudhu. Ilmu-ilmu seperti ini jenengan harus tahu. Sehingga apa? Kalau jenengan nggak ngerti ini, jenengan nggak boleh mengatakan saya milih ini. Kenapa? Dalilnya lebih kuat. Loh kok jenengan ngertos? Kata Ustaz Rohmanto kok. Berarti bukan jenengan yang mengatakan hadis pendapat ini lebih kuat, tapi jenengan sebenarnya ngikut ustadzin jenengan. Gimana? Kadang-kadang nyuwun sewu, ada beberapa orang yang terlalu lancang mengatakan, Pak kok jenengan seperti itu? Dalilnya menurut saya kuat Ustaz. Jenengan maca Qur'ane digrutal gradul kok. Mengatakan hadis ini lebih kuat, dalil ini lebih kuat. Ya. Ini terlalu jauh. Maka yang bisa menempuh tahap atau langkah yang pertama ini hanya mereka yang ngerti ilmu. Ya, para mujtahid, orang-orang yang dalam Qur'annya sudah khatam, sudah hafalan di luar kepala, hadisnya sudah hafal ribuan ratusan hadis, ilmu usul fikih, qawaid usul fikih, masalah fikih sudah hariannya. Tapi kita buka kitab sehari selembar saja tidak, maka kita tidak bisa melewati langkah yang ini. Kita nggak bisa menilai ini dalil yang lebih kuat, ini dalil yang lebih lemah. Maka apa yang bisa kita lakukan? Langkah berikutnya, kalau kita tidak punya ilmu ini, langkah berikutnya, maka sangat sayang ya, ada beberapa orang yang menuduh ini sesuai sunnah, ini tidak sesuai sunnah. Pak, ya kan? Kalau itu perbedaan para ulama, jangan sedikit-sedikit ini tidak sesuai sunnah. Kalau kita mengatakan ini tidak sesuai sunnah, padahal ini pendapat dari para salafus soleh, berarti sama aja kita menuduh para salafus soleh, para ulama itu melakukan fatwa bid'ah. Bahaya ini. Ketika orang, para salafus soleh, Imam Nawawi, Imam Syafi'i,
Imam Hambali dan sebagainya, para ulama salafus saleh mengatakan ini dan jenengan tidak memilih. Jenengan memilih ini dan mengatakan dalilnya beliau ini tidak sesuai sunnah, maka ini bahaya. Bahaya, menyakiti wali-walinya Allah, orang-orang yang dimuliakan Allah. Lebih baik kita tidak bisa melewati langkah yang ini. Langkah yang berikutnya apa itu? Langkah yang berikutnya, ketika kita tidak bisa menilai ini yang mana yang kuat, ini yang lemah, nggak ngerti ini ilmu hadisnya bagaimana, ilmu fikihnya gimana. Langkah yang kedua adalah memilih pendapat mayoritas ulama. Ya. Memilih pendapat mayoritas ulama. Misalnya dalam satu masalah, yang berpendapat berapa ulama? Ya. Para ulama mengatakan haram. Mayoritas ulama mengatakan haram. Ada ulama 1, 2, 3 mengatakan, oh ini cuma makruh. Maka kita memilih mayoritas. Kenapa? Karena yang namanya ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ketika banyak ulama yang bersepakat dalam satu masalah, hukum satu masalah, dan hanya ada sedikit masalah, dan hanya sedikit ulama yang berpendapat berbeda, maka tentu ini aqwa, lebih kuat. Ini mayoritas ulama loh ya, bukan mayoritas kaum muslimin, bukan. Mayoritas ulama berpendapat ini, maka lebih baik aman, lebih aman jenengan memilih pendapat mereka. Misalnya dalam masalah ilmu hadis, ilmu fikih pun demikian juga kan. Perawi hadis itu makin banyak perawinya, makin kuat suatu hadis. Apalagi perawi itu rawi-rawi yang kuat, rawi-rawi yang sudah dinilai oleh para ulama adalah rawi yang mampu meriwayatkan hadis. Maka jelas ini yang dibawa adalah sesuatu yang mendekati kebenaran daripada yang dibawa oleh sedikit orang. Contoh misalnya paling jalan apa ya? Misalnya informasi. Yang menyampaikan informasi 100 orang. Informasinya misalnya, Bapak besok panjenengan diundang ke lapangan jam 7. Yang menyampaikan 10 orang mengatakan jam 7. Ada 1 orang mengatakan, Pak besok jenengan diminta untuk ke lapangan jam 5 misalnya. Ada 1, 2. Jangan lebih percaya yang mana? Lebih percaya yang banyak. Gimana? Lebih percaya pada orang yang mengabarkan kepada jenengan jumlah yang banyak. Jadi memilih pendapat mayoritas ulama itu adalah langkah kedua kalau kita tidak memiliki ilmu dalam mentarjih, mengatakan mana ini dalil yang kuat dan mana yang lemah. Dan kemudian ikhwan rahimakumullah, masalahnya ini masalah lagi, namanya orang awam itu kakean masalah. Masalahnya apa? Masalahnya ini langkah pertama nggak bisa, langkah kedua juga nggak bisa. Ya itu apa? Orang ngerti mas aku ki mayoritas apa ora iki. Jangan nggak ngerti pendapat ini mana yang mayoritas, nggak ngerti. Karena ya memang kita ini akui saja kita itu membuka kitab itu jarang. Ya, buka koran, buka HP, buat WhatsApp itu rajin. Buka kitab, jangankan buka mas, aku kira di kitab yang omah. Nah, ini masalah lagi kan. Sehingga apa? Langkah kedua ini juga banyak di antara kita yang kesulitan, nggak ngerti mana yang mayoritas. Pokoknya aku krungu ngene iki mas, wah iki cilaka. Kowe ngertine ngene iki, mbuh iki pendapatnya kebanyakan ulama atau hanya segelintir ulama, nggak ngerti. Maka langkah kedua kita lewati. Maka kemudian kita lewatlah ke langkah yang ketiga. Apa itu? Memilih dari 2 pendapat ulama ini, mana ulama yang paling alim dari 2 orang ini, atau dari 2 pendapat ini. Misalnya ini mayoritas, ini sedikit, atau sama-sama ini pendapat 10 orang ulama, ini pendapat 10 orang ulama misalnya, atau hanya 1 orang ulama, 1 orang ulama. Mana pendapat yang kita pilih? Maka milih pendapat ulama yang paling alim. Para ulama itu alim enggak? Alim semua, tapi tentu tingkat alimnya mereka, tingkat kedalaman ilmu agama mereka tentu berbeda-beda.
Nggak bisa dong. Namanya ilmu seseorang itu kok disamakan dengan orang, nggak bisa. Mesti berbeda-beda. Ada tingkatan-tingkatannya. Ilmunya para sahabat berbeda dengan para tabi'in. Ilmunya para tabi'in berbeda dengan tabi'ut tabi'in. Ilmunya Imam Syafi'i berbeda dengan ilmunya Ahmad bin Hanbal. Ilmunya Imam Malik berbeda dengan ilmunya Abu Hanifah dan sebagainya. Maka ketika kita tidak mengerti mayoritas yang mana, maka kita milih langkah yang ketiga. Mana dari dua ulama ini yang paling alim, itu yang kita pilih pendapatnya. Nah, langkah yang ini ternyata kita juga masih bingung. Kenapa? Nggak ngerti mana ulama yang paling alim. Ketika kita ditanya antara Syekh bin Baz dengan Imam Syafi'i mana yang paling alim, bingung. Kita iki apik kabeh, Mas. Nah, kenapa? Karena kita jarang membuka sejarah kehidupan para ulama. Ya. Antara Imam An-Nawawi dengan Imam Abu Yusuf mana yang paling alim, bingung kita. Saking minimnya kita dengan sejarah kehidupan para ulama. Makanya ini Bapak Ibu rahimakumullah, penting sekali kita buka biografi para ulama. Ya. Bagaimana kita ini bisa percaya ilmunya Imam Syafi'i rahimahullahu taala ada tatkala kita mau membuka bagaimana beliau dalam belajar. Bagaimana kekuatan hafalan beliau, bagaimana alimnya beliau. Ini kita harus tahu. Dan para ulama itu kalau buka sejarahnya, hampir-hampir maaf ya, hampir-hampir kayak para nabi, Pak. Dalamnya ilmu mereka, luar biasanya ilmu mereka, perjuangan mereka jauh daripada kita. Contoh misalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu saat beliau hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Zaman sekarang mana ada orang hafal 1 juta hadis? Kira-kira jenengan hafal berapa Bapak Ibu? Bagaimana jauhnya ilmu kita dengan beliau? Saya bukan mau menjelekkan kita, enggak. Bagaimana jauhnya ilmu kita dengan beliau? Ada orang sekarang baca hadis, baca aja, baru baca hadis 10-20 ribu, dia merasa lebih baik daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia berani memberikan fatwa, dia berani menilai ini dan itu. Insya Allah terlalu jauh. Karena apa? Karena minim tidak pernah membuka ya biografi para ulama. Contoh ibadah ini baru ilmunya, ibadahnya. Imam Ahmad bin Hanbal contohnya, beliau itu dalam satu hari melaksanakan sholat sunnah 300 rakaat. Satu hari 300 rakaat. Niku sholat sunnah. Lah kita ini kadang-kala qobliyah ba'diyah rada rasa-rasen. Qobliyah ba'diyah saja yang kalau di total satu hari hanya kalau antara sunnah yang muakkadah dengan ghairu muakkadah itu hanya 20 rakaat. Satu hari 20 rakaat rasa-rasa. Beliau 300 rakaat. Ini contoh. Kita harus membuka sehingga apa? Ketika kita membuka bukunya Imam Ahmad, ketika kita bukanya Imam Syafi'i, kita ini sedang membuka karya orang-orang yang luar biasa. Nah, jadi ini buka. Ini langkah yang ketiga, yaitu melihat mana dari dua ulama ini yang paling alim, paling bertakwa. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kalau itu juga nggak ngerti juga, ya kan, saking jarangnya kita buka sejarah para ulama, maka langkah yang keempat adalah memilih pendapat yang paling hati-hati. Nah, ini paling mudah kalau ini. Ya. Jadi tadi saya sampaikan di awal tadi misalnya, kalau ada dua pendapat, satu haram, satu mengatakan, oh hukum begini ini haram mas, satu makruh. Nah, karena jenengan tiga langkah tadi tidak bisa, maka ambil langkah yang keempat ini. Mana yang jenengan pilih? Haram. Pilih. Ini makruh mas rapopo. Nek ditinggalke untuk ganjaran, nek dilakoni ora apa-apa, makruh. Ini pendapatnya ini haram, dilakoni dosa. Maka kita kalau tidak bisa mencapai, pilih yang ini, tinggalkan. Untuk kehati-hatian. Ini wajib, ini sunnah. Pilih yang mana ya?
Wajib dah, pilih wajib. Jalankan. Untuk apa? Untuk kehati-hatian. Ya, jadi kalau kita ini milih wajib berarti kita akan menjalankan terus. Urusan itu sunnah atau bukan, kita menjalankan mengikuti petunjuknya Rasul. Ini dikatakan halal atau haram. Udah, kalau kayak gini pilih ini haram, tinggalkan saja. Lebih hati-hati. Sehingga ketika seseorang itu mencari ya hukum suatu masalah itu berdasarkan dia mencari kebenaran, bukan cari pembenaran, apalagi sekedar mengikuti hawa nafsunya. Kan onten tiang ingkang tanglet ya, masalah suatu hukum masalah ningkur karena hawa nafsu. Takon kepada ustadz ini, "Ustadz, hukumnya begini gimana?" "Oh, haram, Bu." Wah, ustadz kira pro karo aku iki. Ya, pindah ustadz liyane. "Ustadz, hukumnya gini." "Haram, Bu." Wah, iki padha wae. Pindah meneh. "Ustadz, hukumnya gini." "Oh, niku makruh." Ah, iki rada-rada iki. Iki rada-rada iki. Iki wong hawa nafsu kan ini. Ustadz sing liya mau wah iki anu radikal. Haram-haram ora. Aku sing makruh iki apik iki. Sik tak takon meneh, takon ke ustadz yang berikutnya. "Ustadz, hukumnya mubah, rapopo Bu, aman, los." Nah, terus diikuti. Wah, ini namanya hawa nafsu, Pak. Ya, mencari bukan mencari kebenaran tapi mencari ya hukum suatu masalah karena hawa nafsu atau cari pembenaran. Ya. Nah, ini ustadz ya berat menyampaikan kayak gini, berat apalagi misalnya yang tanya donaturnya. Donatur pondoknya, waduh. Bu, ini gimana Ustaz? Aduh, donatur iki nek tak jawab sing ora nyenengke engko ora nyumbang meneh nang pondokku. Ini kan. Nah, ini makanya ujian bagi yang bertanya, ujian juga bagi yang ditanya. Apalagi yang tanya misalnya beliau sedang melakukan itu. "Ustadz, saya itu sebenarnya udah kerja seperti ini udah puluhan tahun Ustadz. Saya kalau nggak kerja ini, nanti gimana? Saya nggak bisa ngasih nafkah untuk anak-anak saya. Lagian juga Ustadz, setiap bulan tuh saya ngasih ke pondoknya jenengan juga dari hasil usaha saya seperti ini Ustadz. Kira-kira hukumnya gimana ya usaha saya ini?" "Lah, napa Bu? Bang plecet kula niku Ustadz." Waduh, ini nek tak omong ke haram engko ora nyumbang meneh. Lah ini contoh. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ini kita ini kalau mencari kebenaran itu pilih yang hati-hati sudah. Pilih yang hati-hati. Ambil iki subhat haram, pos subhat, wes tinggal. Ya, tinggal saja. Toh kita ini tidak kesulitan kalau kita meninggalkan. Dan inilah yang biasa disebut dengan sifat warok. Sifat warok. Ya. Misal jenengan tidak jelas ini barang punya siapa? Mbuh ndekku apa mbuh ndeke wong? Lebih baik pripun? Aman jangan diambil dulu. Jangan nampa duit 100.000 nang dalan, nemu duit 100. Iki duitku apa udu ya? Aku ragu ya, duitku apa udu ya? Wis ndekku, ampun nek wong warok hati-hati. Ya Allah, udah kalau ini enggak jelas ini, saya enggak mau ambil. Gitu aja. Ada barang tercecer atau yang seperti itulah. Atau masalah cari nafkah ya kayak gitu. Kadang-kala ini subhat itu tinggal saja. Supaya apa? Supaya kita menyelamatkan agama kita. Nah, ini adalah langkah yang keempat. Nah, langkah yang terakhir, yang kelima. Ini yang paling gampang, ya. Langkah yang kelima, memilih pendapat yang paling mudah. Tapi sekali lagi, dalam hal ini bukan untuk mengikuti hawa nafsu kayak tadi yang saya contohkan. Memilih pendapat yang mudah itu kenapa? Kalau kita tidak bisa bersifat warok, kalau kita saking hati-hatinya malah kesulitan. Wah, iki kok le omong Ustaz iki makruh, kok aku kudu milih haram padahal nek tak tinggal ke wangel tenan iki aku. Nah, maka jenengan pilih pendapat yang mudah. Saya kemarin pernah nyontohkan misalnya seorang ustadzah hafizah yang tiap hari mengajar Al-Quran. Kalau dalam mazhab Syafi'i, wanita yang haid itu tidak boleh menyentuh mushaf dan tidak boleh membaca Al-Quran.
Itu pendapat mazhab Syafi'i seperti itu. Ya. Nah, kalau beliau ini haidnya nganti 15 dino misalnya. Ada dia seorang hafidhah, seorang ustadzah ngajar Quran bendino, nyimak santri-santrinya kalau haid 15 hari. Lah kalau dia prai, santrinya bubar. Iya enggak? Santri bubar. Kalau beliau setiap hari nyimak. Gimana ini? Ya, kan tadi ada yang mengatakan ini rapopo, iki popo. Ini haram, ini halal. Kalau saya milih yang haram, waduh, santriku bubar 15 dino. Masuk TPA kok ke 15 dino baru kuwi ora TPA-an. Nah, misalnya gitu. Maka pilih pendapat seperti ini. Kenapa? Kalau kita milih pendapat yang hati-hati kita kesulitan. Maka kenapa kita milih sesuatu yang mudah? Karena prinsip agama kita ini dilandaskan atas dasar kemudahan. Kalau suatu syariat tidak bisa dijalankan dengan sempurna, Allah memberikan rukhsah. Contoh, sholat nggak bisa berdiri, maka duduk nggak bisa berdiri, maka berbaring tidak bisa juga, maka memberikan isyarat. Ini adalah dalil bahwa agama ini memberikan kemudahan kepada pengikutnya. Puasa nggak bisa dijalankan di bulan Ramadan, bisa diganti di hari yang lain. Tapi kalau ada orang yang jompo sudah nggak bisa diharapkan lagi berpuasa di hari yang lain, di bulan yang lain tetap jompo, ora ono wong tuwa kok dadi nom. Gitu. Pas Ramadan dia nggak bisa menjalankan puasanya. Setelah Ramadan Syawal ya gitu, nggak kemudian dia mari dari tuanya. Maka gimana? Bayar fidyah, contoh. Ini menunjukkan agama kita ini mengajarkan kemudahan kepada kita. Sehingga apa? Kalau kesulitan dalam berhati-hati memilih suatu pendapat, maka lebih baik kita memilih pendapat yang paling mudah. Terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, kita belajar mazhab Syafi'i adalah bentuk kita itu taklid atau mengikuti pendapat ulama salafus saleh. Karena kita sadar benar bahwa ilmu kita ini sangat minim dalam memahami dalil. Padahal Al-Quran memerintahkan kita, ya, jika kita tidak tahu, ya, maka bertanyalah kepada ahlu zikri, yaitu para ulama. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah para ulama kalau kamu nggak ngerti. Maka ini bentuk taklid yang boleh. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita fas'alul Quran, tanyalah Quran, tanyalah sunnah kalau kamu nggak ngerti. Enggak, Allah tidak memerintahkan seperti itu. Allah memerintahkan tanya ulama kalau kamu nggak ngerti. Ini menunjukkan bahwa kita ini bisanya dalam memahami agama ini adalah mengikuti pemahaman para ulama salafus saleh. Jangan sedikit-sedikit menilai yang berbeda dari yang kita ikuti itu tidak sesuai sunnah. Bisa jadi mereka juga mengikuti ulama salafus saleh. Berhati-hati menuduh orang lain tidak sesuai sunnah. Kalau itu mengikuti ajaran salafus saleh, maka kita dosanya gimana? Kita akan minta maaf sama orang itu sulit. Dosanya besar sekali. Sehingga lebih baik kita ini dalam masalah dunia saja kita ini taklid, Pak. Contoh misalnya dalam masalah kesehatan. Bapak Ibu misalnya jenengan sakit, jenengan datang kepada Pak Dokter atau Bu Dokter. Kemudian Pak Dokter, Bu Dokter mengatakan, Pak jenengan itu rematik, jenengan itu asam urat, jenengan itu darahnya tinggi. Jenengan protes mboten? Protes mboten? Mboten. Oh ngoten Pak Dokter, oh nggih. Niki obate Pak, jenengan unjuk mboten obate? Diunjuk kenapa? Jenengan percaya kepada beliau. Karena jenengan faham ilmu kesehatan beliau lebih tinggi daripada jenengan. Dalam masalah kesehatan saja kita ini pasrah dengan ilmu kedokteran, masalah kesehatan aja. Atau yang lain. Misalnya masalah detail obat yang diberikan kepada beliau. Ini seperti dalil yang disampaikan oleh para ulama. Kita sampaikan, ini hukumnya haram Pak, dalilnya seperti ini seperti obat yang dikasihkan dokter kepada kita. Kita kan nggak pernah tanya toh, Pak Dokter niki nyun sewu niku obatnya kok warnane kuning ki, kandungannya apa jerone? Ya,
Kita nggak ada yang tanya seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak ngerti, kita dijelaskan oleh Pak Dokter ini kandungannya ini malah mumet dhewe engko. Malah tambah loro awake dhewe. Nah, jadi kita ini dalam masalah kesehatan aja manut dengan ahli kesehatan. Dalam masalah kulineran juga kita manut sama ahli kuliner yang penting enak bergizi. Jenengan kalau bakmi apa jenengan kemudian tanya, Pak Le kulak teng pundi niki bumbune napa, niki leng goreng pripun, niki nganggo minyak babi apa minyak. Nah, nggak perlu tanya-tanya seperti itu kan. Jenengan percaya sama beliau, ya sudah jenengan nikmati. Kecuali jenengan tidak percaya. Dalam masalah bangun rumah yang jenengan juga ikut juga dengan ahli bangunan. Nggak kemudian Pak ini kira-kira ini. Kecuali kita juga sama-sama ahli bangunan, sama-sama ahli kesehatan, sama-sama ahli kulineran, boleh kita agak sedikit-sedikit protes. Tapi kalau kita awam sekali, awam sedikit ilmunya, maka lebih baik. Ini dalam masalah duniawi, apalagi masalah ukhrawi, di mana agama ini ajarannya sangat besar, sangat harus hati-hati. Kepeleset sedikit, masalahnya dosa. Kepeleset sedikit, masalahnya ibadah kita tidak diterima. Kepeleset sedikit, maka tertolak segala usaha kita. Maka lebih baik kita mengikuti apa yang disampaikan, apa yang diwariskan oleh para ulama salafus saleh, daripada kita nyun sewu keminter dalam menilai suatu hukum yang kita sendiri tidak bisa mengambil intisari dari hukum tersebut. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita semua karya-karya para ulama yang jumlahnya bukan lagi ratusan, bukan hanya ribuan, tapi puluhan bahkan ratusan ribu. Kalau misalnya kita bicara tentang madhab Syafi'i ulamanya ratusan ribu sepanjang sejarah, banyak sekali. Jadi kita bukan dari Imam Syafi'i saja, bukan, dari pengikut-pengikutnya, dari ulama-ulama, dari murid-murid beliau itu ratusan ribu jumlahnya. Dan semuanya satu setel semuanya. Ada beda-beda pendapat, tapi itu tidak menghilangkan corak dari satu mazhab. Nah, demikian Bapak Ibu rahimakumullah. Semoga sedikit ini bermanfaat. Mari kita lebih fokus lagi dalam belajar mengikuti satu mazhab sehingga kita tidak bingung dalam memahami agama kita. Matur suwun Bapak Ibu, mugi-mugi jenengan paringi barokah lan angsal manfaat saking kitab menika lan mugi-mugi paringi ganjaran ingkang kathah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.